Horas Indonesia, kami bahagia ada di tempat seorang tokoh agama menurut kami, orang yang toleran. Kami akan berbincang-bincang soal toleransi, tapi inti dari pembicaraan kami karena beliau narasumber saya ini Ibu JS Sydney SE SPD. Dia adalah salah satu wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Perempuan di Konghucu Indonesia. Kita akan berbincang tentang Konghucu, agama Konghucu, filsafat Konghucu, beragam hal. Karena kita tahu juga Konghucu menjadi filsafat timur yang sangat luar biasa diperbincangkan para filsuf juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Hotman. Terima kasih waktunya untuk kami Suara Tapian. Kami berslogan budaya untuk kemanusiaan. Baik Pak. Kami ingin belajar sebenarnya dan bertanya dan berharap konten kita ini, bincang-bincang kita ini juga didengar pendengar yang ingin belajar Konghucu dan tentang toleransi yang perlu kita dengungkan terus. Ibu, saya mau bertanya, karena Ibu salah satu pengurus di Konghucu Indonesia, sebenarnya bagaimana sih latar belakang Konghucu di Indonesia? Karena kita tahu agama ini kan sudah 5.000 tahun kalau tidak salah. Betul. Tapi di Indonesia kan pernah satu masa dia tidak diberi ruang bebas begitu. Ya. Tolong cerita Ibu. Para pemirsa dari Suara Tapian yang kami hormati, jadi agama Konghucu itu sudah ada, benar seperti Pak Hotman sampaikan, sudah ada 5.000 tahun yang lalu ya, dari Nabi Purba Fushi. Ya. Nah, kemudian di Indonesia itu datanglah itu berasal dari para pedagang dari negara Tiongkok ya, asal dari agama Konghucu datang ke Indonesia. Mereka berdagang sekaligus juga mereka menetap di Nusantara. Nah, agama Konghucu sendiri kalau kita melihat dari situs sejarah yang ada, dapat kita ketahui dari satu kelenteng yang sangat tua yang ada di Manado itu di tahun 1800-an ya. Jadi sangat tua sekali dan kita melihat bagaimana sebenarnya agama Konghucu ini sudah ada dan sudah tua. Kita bisa melihat bagaimana kelenteng-kelenteng yang sudah tersebar di seluruh Nusantara, dan kelenteng ini merupakan bukti bahwa agama Konghucu itu ada, sebab kelenteng merupakan rumah ibadah dari agama Konghucu. Benar yang disampaikan Pak Hotman bahwa agama Konghucu sempat didiskriminasi ya selama masa Orde Baru. Nah, kemudian berkat dari bantuan dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Pak Gus Dur, agama Konghucu kembali dipulihkan dan kita umat Konghucu kembali bisa melaksanakan dan juga kita mendapatkan hak-hak sipil kita di Nusantara ini. Nah, begitu sekilas sejarah dari agama Konghucu. Dan kalau melihat dari Majelis Tinggal Laku Konghucu sendiri itu sudah ada lebih kurang 100 tahun ya. 101 tahun, yaitu sejak 1923 pertama kali Kongres Agama Konghucu yang dilakukan di Solo. Jadi Majelis Tinggal Agama Konghucu sendiri merupakan majelis yang menaungi agama Konghucu yang ada di Indonesia dan dilayani oleh pemerintah. Jadi usianya sekarang sudah lebih dari 100 tahun. Demikian Pak Hotman. Berarti sudah lebih dari umur Republik ini. Ya. Luar biasa. Tapi tadi kan kita dapat cerita bahwa di masa Orde Baru, Orde Baru ini agak dipersempit ruangnya. Bahasa kita berhalus. Berarti di masa Soekarno, Orde Lama ini sudah ada, karena mengingat cerita dari sejarah Kongres di Solo itu. Iya, betul sekali. Jadi agama Konghucu ini sudah ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Nah, jadi agama Konghucu itu pertama kali kongres di tahun 1923 di Solo. Nah, jadi memang di masa Orde Lama, masa pemerintahan Presiden pertama kita Pak Soekarno, Indonesia itu merupakan 3 besar. Konghucu? Iya. Jadi setelah Islam, Katolik, dan Konghucu. Jadi 3 besar. Nah, pada saat itu Konghucu sendiri mendapatkan 4 hari besar.
yang dijadikan hari libur, yaitu hari raya Imlek, kemudian hari sembahyang kuburan ziarah Qingming, kemudian hari lahir Nabi Konghucu dan hari wafat Nabi Konghucu. Jadi saat itu si Konghucu itu ya merupakan agama yang resmi yang ada di Indonesia, begitu. Tanggal, bulan, dan tahun lahir Konghucu memang ada tercatat, Bu? Iya, jadi Nabi kita, Nabi Konghucu itu lahir di tanggal 18, ya di tanggal 18 itu bulan 8, tahun 551 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya, jadi itu makanya sudah sangat luar biasa ceritanya. Jadi 551 sebelum Masehi ditambah dengan tahun Masehi 2024. Jadi usia Nabi Konghucu itu sekarang 2575 tahun. Kalau demikian, tadi diceritakan juga Gus Dur. Gus Dur kita kenal Bapak Toleransi Indonesia. Iya, betul. Ketika beliau presiden, memang kita juga tahu bahwa Konghucu kembali diberi ruang bebas, termasuk merayakan Imlek ya. Iya. Tapi ada kembali juga di masa Megawati. Gus Dur kan memerintah di tahun 99, beliau memberi ruang itu. Lalu Presiden Megawati memberi hari libur nasional Imlek itu ya. Pertanyaan saya sebenarnya, apa sih yang membuat kemudian Gus Dur begitu dekat dengan Konghucu? Karena saya dapat referensi juga ini nanti mau dijelaskan bahwa pernah satu masa di 4 tahun atau 5 tahun sebelum Gus Dur menjadi presiden itu, beliau diminta menjadi saksi ahli karena ada satu pasangan keluarga, suami istri tidak diperkenankan membuat namanya di KTP atau dipermasalahkan soal akte nikah mereka. Mereka berjuang di pengadilan dan Gus Dur menjadi saksi. Lalu 4 atau 5 tahun kemudian Gus Dur mengingat itu. Mohon diceritakan perjuangan dari Konghucu kemudian bisa menjadi tegak kembali di Indonesia. Iya, jadi yang tadi disampaikan sama Pak Hotman itu benar sekali. Jadi masa dari mulainya dikeluarkannya Inpres nomor 14 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto yang minimkan lah ya, membatasi kegiatan-kegiatan budaya yang berbau Tionghoa dan itu termasuk agama Konghucu di dalamnya, sehingga kita semua dibatasin. Nah, pada masa itu ya kita berjuang sendiri Pak ya, baik anak-anak tidak mendapat pendidikan di sekolah secara Konghucu. Kemudian ada satu kasus memang pasangan di Surabaya ya, yang bernama Ibu Lani dan Pak Budi Wijaya. Nah, beliau yang ingin mencatatkan perkawinannya secara Konghucu di catatan sipil. Nah, tetapi kan ditolak. Kemudian mereka mengajukan gugatan. Nah, kemudian Pak Gus Dur itu merupakan saksi. Nah, selama begitu lama panjang proses waktu itu, begitu kan, dan Gus Dur itu merupakan orang yang sangat kekeh memperjuangkan hak-hak juga kemanusiaan di dalamnya, gitu kan. Nah, sampai kemudian berhasil mengalahkan pengadilan tersebut. Artinya bahwa agama Konghucu itu perkawinannya boleh dicatatkan di catatan sipil. Nah, tidak lama kemudian Pak Gus Dur berkunjung ke negara Tiongkok, negara Cina, ya, yang merupakan asal dari agama Konghucu bersama satu orang bernama Pak almarhum Bingki Irawan. Nah, beliau merupakan orang teman dekat, sahabat dekat sekali sama Gus Dur. Beliau pokoknya sering, Pak Bingki sering tidur bersama Pak Gus Dur juga lah ya di tempatnya, di rumahnya. Nah, kemudian beliau melihat bagaimana agama Konghucu di negaranya itu tidak menyalahi dari rasa kemanusiaan maupun tidak ada sesuatu yang tidak benar. Nah, sehingga ketika kembali ke Indonesia dan beliau menjadi presiden, beliau mencabut larangan Inpres nomor 14 tahun 67 dan menggantikannya dengan keputusan nomor 6 tahun 2000 yang memulihkan kembali suku, agama, budaya Tionghoa, termasuk Konghucu di dalamnya. Dan sekarang ruang itu sudah diberi sangat luas, termasuk Dimas Konghucu juga ada di Kementerian Agama. Di kementerian kita itu disebut Pusbimdik, ya, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, ya, ada di Kementerian Agama. Jadi kita bukan Binmas, tapi Pusbimdik, Kapusbimdik, ya, Pusat Bimbingan Pendidikan Konghucu. Tapi Ibu, kita agak sulit juga. Saya Kristiani, Bu. Kita berteman, agak sulit juga melihat perbedaan Konghucu dengan Buddha begitu. Iya, baik. Karena terkesan kan sama-sama tempat ibadahnya. Apa yang membedakan sebenarnya agar
bukan perbedaan itu yang kita Iya. tonjolkan agar kita juga mudah mengerti begitu. Baik, nah jadi sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau agama Buddha itu kan asalnya dari India. Iya benar. Kalau agama Konghucu asalnya dari Tionghoa. negara China atau Tiongkok sekarang Tiongkok. disebut. Nah kemudian kalau rumah ibadah, kalau agama Buddha itu vihara, kalau Konghucu itu kelenteng yang ornamennya warna merah-merah di dalamnya dan ada simbol-simbol naga. Kalau nabinya, kalau agama Buddha nabinya Siddhartha Gautama, Ya. kalau agama Konghucu nabi Kongce atau Konfusius. Nah kalau kitab sucinya, kalau agama Buddha Tripitaka, kalau agama Konghucu adalah Sesu Ucing. Ini ada buku. Iya, jadi Boleh ceritakan? ini juga merupakan kitab ya. dari Konghucu. Ya, jadi ini ada buku kitab agama Konghucu. Kalau ini namanya Sesu Ucing. Oke. Ya, jadi ini di dalamnya ada empat bagian. Jadi Apa di 4 bagian itu? Iya, 4 bagian itu pertama Tasye, ajaran besar. Ya. Yang kedua Chongyong, tengah sempurna. Ya. Yang ketiga Lunyu atau sabda suci Ya. Nabi, dan yang keempat adalah Mengce. Kalau yang pertama Tasye itu Ya. adalah pedoman kita hidup membina diri. Oke. Sebelum kita mengurusi hal yang lebih besar, utama itu kita harus membina diri dulu. Ya. Nah, itu Tasye. Nah, Tasye ini pada zaman-zaman dahulu, masa-masa pemerintahan Tiongkok masih berupa dinasti, setiap kali yang ingin menjadi pejabat, mereka harus menguasai Tasye. Ya. Ya, jadi kita lihat kenapa negara Tiongkok begitu besar, karena memang mempelajari Tasye. Jadi sebelum kita mengatur suatu negara itu harus membina diri yang pokok dulu. Ya. Nah, baru di dalamnya kitab kedua yaitu Chongyong atau tengah sempurna. Itu berisi bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Oke. Bagaimana kita harus tengah ya di dalam kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga Lunyu atau sabda suci, ini berisi percakapan Nabi Kongce dengan murid-muridnya yang dibukukan. Dan yang terakhir itu berisi Mengce. Mengce merupakan nama dari Rasul kita, Yasheng kita Mengce, yang hidup 100 tahun setelah Nabi Kongce. Beliau merupakan penegak dari ajaran Ruqiao atau ajaran Konghucu yang pada masa itu sempat dimusnahkan. Kemudian beliau menegakkan kembali dan sampai sekarang agama Konghucu tersebar dan ada di Nusantara salah satunya. Lalu yang buku 3 ini tentang Nah, apa ini? kalau ini adalah kitab suci, ini adalah kitab I Ching. Oke. Jadi agama Konghucu milik kitab namanya Sesu dan Ucing. Sesu artinya 4 bagian, yang ini 4 bagian. Ya. Ucing ada 5 bagian. Nah, 5 bagian ini yaitu I Ching. I Ching ini adalah kitab perubahan alam semesta. Oh. Dari sini kita tahu bagaimana alam ini dibentuk dan semesta dan semuanya. Ini adalah kitab. Nah, kitab I Ching ini juga berasal dari Wahyu. Jadi ini bukan hanya ditulis tetapi dari Wahyu. Ini juga kitab ini dari Nabi Fusi ya, dari 5.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kita mempelajari kitab I Ching ini ya, kita bisa melihat Hong Shui, Feng Shui, Oh. kita bisa melihat apa Pakce, tanggal lahir kita, tentang bagaimana kehidupan alam semesta yang ada di dunia ini. Termasuk Imlek juga dibahas di ini. Ya, tentang tanggal maupun tahun Ya. yang beredar ya, semuanya ada di sini. Oke. Ada di sini. Lalu buku yang Kalau ini kedua? adalah kitab Sanjak. Kitab Sanjak ini ditulis oleh Nabi Kongce sendiri. Nah ya. Kemudian kalau ini kitab Suking ya, kitab tentang dokumen sejarah agama Konghucu bagaimana. Ini ada di sini. Oke. Iya. Gitu. Salah satu ya Pak. Jadi ada masih kurang 2 lagi, tapi lebih kurang sih seperti ini kitab suci agama Konghucu. Karena agama Konghucu begitu sejarahnya luar biasa, Ya. sudah ribuan tahun dan banyak literasinya. Ya. Tentu sekarang setelah menjadi agama resmi kembali di masa kita ini di Ya. Indonesia khususnya, Iya. bagaimana perkembangan agama Konghucu, termasuk lembaga pendidikannya, termasuk anak-anaknya, sudah ada mata pelajaran khusus Konghucu dari pendidikan formal misalnya dari SD sampai perguruan tinggi begitu. Jadi sejak tahun 2000 setelah agama Konghucu resmi kembali ya diizinkan oleh pemerintahan ya, kemudian sudah mulai para guru-guru membuat buku. Jadi buku kita sudah ada Pak lengkap. Buku dari sekolah minggu ya, buku SD kelas 1 ke kelas 6, buku SMP, buku SMA. Nah, kebetulan saya juga merupakan guru agama Ya. Konghucu SMP, SMA dan SMK. Jadi saya sudah menggunakan buku-buku agama Konghucu, dan juga di sekolah itu sekarang di sekolah-sekolah tuh sudah ada. Jadi bagi masyarakat yang beragama Konghucu yang memiliki putra-putri yang bersekolah, jika ingin mendapatkan pendidikan agama Konghucu,
boleh menghubungi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan kita akan mengirimkan, mencarikan guru untuk mereka mendapatkan pendidikan agama Konghucu di sekolah. Tidak ada lagi dibatasi, Ibu ya? Tidak, Pak. Tidak, sudah bebas. Termasuk kami dengar ada sekolah tinggi juga di Purwokerto ya, di Jawa Tengah ya? Iya, betul sekali. Boleh ceritakan itu? Nanti lulus dari situ bisa jadi apa? Jadi guru kembali. Di Indonesia sangat beruntung sekali kita punya namanya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia atau STIKIN ya, yang sudah ada sejak tahun 2020 di Purwokerto. Dan saat ini jumlah mahasiswanya sudah sampai ke angkatan kelima. Sampai saat ini ya. Dan pesertanya atau mahasiswanya itu berasal dari seluruh Indonesia, karena kemarin karena kebutuhan dan juga karena masa COVID, jadi kuliahnya masih berupa online. Nah, jadi sangat terbantu sekali kita dengan adanya STIKIN ini. Jadi para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia itu bisa bersekolah dan lulusannya nanti mendapatkan gelar SPD. Ibu juga lulus Sekolah Tinggi Konghucu? Iya, saya juga bersekolah di STIKIN, Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, dan saya kemarin diwisuda di bulan Februari bersama teman-teman saya di Purwokerto. Terkesan kalau kita dengar penjelasan Ibu, Konghucu ini, agama Konghucu ini kan spiritnya sepertinya menduplikasi, mengajar begitu. Iya. Roh, kalau saya pakai kata roh ya. Semangat dari mengajar itu memberi bekal untuk orang lain itu, dan itu juga ditularkan oleh Konghucu sendiri. Dia kan guru, betul. Termasuk bagaimana mengajar murid-murid. Apa yang terbetik lewat ajaran-ajaran Konghucu ini untuk mengajarkan kelakuan agar manusia bisa benar-benar sejatinya dia menjadi manusia paripurna begitu? Iya, benar sekali. Nah, jadi Nabi Konghucu sendiri yang sudah hidup 2500 tahun yang lalu, beliau merupakan seorang guru agung sepanjang masa. Ya, beliau mendidik tanpa membedakan siapapun. Kita tahu pada masa zaman beliau itu yang boleh bersekolah adalah orang-orang yang kaya atau bangsawan atau anak raja. Tetapi beliau ketika menjadi guru, beliaulah pertama kali yang mendirikan sekolah yang boleh masyarakat atau rakyat biasa, rakyat jelata boleh bersekolah. Nah, kemudian, dari situlah kita mengetahui bahwa untuk menjadikan seseorang itu berhasil berkembang di dalam kehidupannya, tentu dibutuhkan pendidikan. Nah, jadi untuk itulah makanya kami umat Konghucu sangat semangat sekali ya menjadi seorang pendidik atau guru, karena mengikuti teladan dari Nabi Konghucu sendiri. Nah, sebab kebajikan yang terbesar itu selain berbakti adalah kita bisa mengubah kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat ada di dunia barat, mereka melakukan penelitian melihat orang-orang besar yang pernah hidup di dunia ini, bagaimana keturunannya selanjutnya. Nah, Nabi Konghucu sendiri keturunannya saat ini ada sampai ke 75 keturunan ya. Jadi sudah tertulis nama-namanya siapa-siapa saja, dan saat ini sampai ke keturunan ke-70-an yang masih ada. Nah, setelah ditelusuri kehidupan dari keturunan Nabi Konghucu itu, semuanya kehidupannya itu tidak pernah yang misalnya ada masalah kriminal atau bagaimana, dan kebanyakan itu digaris kehidupan rata-rata. Nah, jadi kita melihat bagaimana seorang leluhur yang memberikan tonggak kebajikan yang membantu banyak orang yang menjadi guru, itu keturunannya itu mendapatkan berkah. Jadi kami juga semangat menjadi guru supaya keberkahan juga bersama kami. Dan saya sudah merasakan bagaimana dengan kita mendidik anak ya yang belum mengerti tentang agama, moralitas, kita didik dengan baik sehingga menjadi seorang cince, seorang yang paripurna tadi. Nah, itu kehidupan kami, merasakan kehidupan kami mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Tadi menarik soal keturunan, saya akan tanya ke situ, Bu, karena kami Batak, khususnya Toba, kami juga punya tarombo namanya, struktur silsilah kita, dari nenek moyang kita. Kalau saya bandingkan, Batak itu paling 27 sampai 30 generasi. Jauh tadi kalau cerita Konghucu, generasinya kan sudah 75 generasi, masih sangat jauh dengan Konghucu lah ya, sangat jauh. Pertanyaan saya sebenarnya soal keturunan itu, kan di Tiongkok juga, di Cina kan juga dipakai marga itu. Apa pentingnya juga di agama Konghucu itu? Mengingat
struktur dari keturunan itu juga dibuat terus. Iya. Apa pentingnya? Kan kalau di dalam agama Konghucu kita kan harus menikah ya. Menikah itu diharuskan karena kalau kita tidak menikah itu tidak berbakti. Oke. Nah, dengan menikah itu kita meneruskan peradaban. Oke. Nah, jadi dari zaman dahulu itu kita mengenal namanya marga atau silsilah yang Oke. menunjukkan kita ini bersumber dari mana. Oke. Ada istilah kalau minum air kita harus tahu sumbernya. Jadi marga itu bahwa menunjukkan bahwa kita ini keturunan dari siapa. Jadi nanti keturunan itu juga, silsilah itu juga harus tahu kakak beradik dengan siapa, nanti tidak boleh menikah dengan siapa, bisa juga. Iya, bisa juga. Jadi kebanyakan sih kita kalau marganya sama sih kita biasanya kan tidak menikah, tetapi ya mungkin agak berbeda ya dengan kita punya suku dari kita Batak ya. Iya. Nah, kalau suku Tionghoa sendiri sudah sangat luas dan tersebar. Jadi kita sih terkadang masih ada yang menikah dengan sesama marga tetapi berbeda suku. Itu kenapa bisa begitu? Karena sukunya berbeda, tapi marganya sama. Tidak ada larangan yang secara tegas sekali yang menyatakan bahwa sesama marga itu tidak boleh menikah. Kembali kita ke bisang-bisang awal tadi, di Iya. masa Orde Baru kan sempat marga tidak boleh dipakai, marga terkhusus orang Tionghoa begitu. Sekarang marga itu kan menjadi identitas. Ada ungkapan juga, makin bijak seseorang makin rindu dia asal usulnya. Dari mana Oke, sumbernya? baik. Itu marga. Apakah juga sekarang Konghucu juga mengajarkan bagaimana tata laku, bahwa keturunan itu, identitas itu penting, marga itu juga penting begitu? Selama 33 tahun agama Konghucu ya dan juga Tionghoa itu sempat didiskriminasi Ya, nanti tinggal lah ya. ya sehingga banyak kita merubah nama yang harusnya nama kita itu terdiri 3 suku kata, marga, silsilah dan nama. Jadinya kita harus menggunakan mengganti nama dengan nama yang secara nasional ya. Sehingga pada saat ini sekarang memang untuk anak-anak yang lahir sekarang ini memang kami perhatikan memang jarang menggunakan nama 3 suku kata itu sih yang menjadi kekurangannya ya. Tetapi biasanya tetap di setiap orang Tionghoa yang mereka masih kental budaya adat istiadat mereka menggunakan itu tetap ada 2 nama, jadi nama Tionghoa dan nama yang dipakai di sekolah gitu. Jadi menggunakan 2 nama dan sangat penting ya nama ini sangat penting karena nama yang dibuat Tionghoa ini memiliki arti. Jadi kalau kita misalnya membuat nama dengan arti yang bagus itu akan memberikan manfaat dan berkah buat yang bersangkutan. Tetapi kalau kita membuat nama yang tidak bagus itu juga akan berpengaruh kepada yang bersangkutan dan ini memang terbukti, Pak. Ada hubungannya dengan Feng Shui juga nanti? Ada hubungannya, Pak. Ada hubungannya, Pak. Ya, jadi mencari nama itu memang benar-benar disesuaikan dengan yang sesuai, yang cocok lah. Dan kalau kita mempelajari kitab I Ching, kita bisa tahu anak kita misalnya lahirnya di tanggal berapa, di jam berapa, kita bisa tahu unsurnya apa, kemudian nama yang cocok untuk dia apa. Kalau misalnya nama yang tidak pas, ya itu nanti bisa menimbulkan suatu ya kondisi yang tidak baik untuk gitu. Nah ini ada dari belajarnya dari kitab I Ching, Pak. Konghucu juga dikenal jadi filsafat timur. Iya. Dan kearifan timur itu sudah menjadi lambang perlawanan lah saya sebut. Kalau disebut filsafat barat begitu. Jadi kalau kita mensebandingkan filsafat barat dengan timur, ya tidak bisa tidak. Konghucu lah di depan begitu. Iya. Kalau kita bicara filsafat kan dia kearifan. Bagaimana tata laku, berpikir yang kritis, ya Konghucu juga kan mengajarkan kearifan ungkapan-ungkapan yang bijak itu. Iya, betul. Apa dibalik ungkapan-ungkapan itu untuk seseorang Konghucu yang meneruskan agama Konghucu, memelihara ungkapan-ungkapan itu? Apakah dia memang harus membaca berulang-ulang atau memang sudah menjadi darah daging dalam kehidupannya? Oke, kalau filsafat Konghucu ini sebenarnya dari keluarga ya Pak. Jadi ini adalah ajaran dari turun-temurun. Sudah mendarah daging di kehidupan sehari-hari. Nah, cuma memang kita sebagai umat Konghucu memang harus belajar. Kita harus membaca kitab-kitab suci karena kan ajaran itu kan tidak semuanya sampai atau tidak semuanya lengkap kita terima dan semakin tergerus dengan perkembangan zaman, filsafat-filsafat yang baik ini biasanya sudah pudar. Karena itulah kita harus kembali lagi belajar agama Konghucu. Nah, kalau saya sangat suka dengan kata-kata dari ayat ini, yang saya jadi pegangan itu misalnya salah satunya saya boleh bacakan ayat dari
kitab Sesu itu bagian tengah sempurna, itu bab utama. Bahwa dikatakan bahwa seorang yang ingin membina diri, menempuh jalan suci itu di dalam rumah harus berbakti. Di luar rumah harus rendah hati. Hati-hati di dalam pergaulan. Menaruh cinta kepada sesama. Dan jika ada waktu mempelajari kitab-kitab. Nah, itu merupakan salah satu pedoman hidup saya. Jadi setiap umat Konghucu di dalam rumah mereka hendaklah berbakti. Nah, dalam agama Konghucu itu bakti yang paling utama. Dari ajaran, dari baktilah agama Konghucu berkembang. Jadi sumbernya dari bakti dulu atau xiao gitu kan. Jadi makanya umat Konghucu di setiap rumah biasanya ada tempat ibadah, sembahyang, altar leluhur orang tua. Nah, kemudian diajarkan oleh Nabi bahwa di luar rumah kita harus hati-hati. Jadi dalam rumah berbakti, di luar rumah kita harus hati-hati dan rendah hati. Itu sangat penting. Saya pikir itu pedoman hidup kita. Karena di luaran sana kita banyak bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, maka itu kita harus rendah hati, jangan sombong. Kemudian Nabi mengatakan bahwa harus mengasihi sama, kemudian bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, dan ada waktu pelajari kitab-kitab. Nah, ini saja bagi saya sudah merupakan pedoman hidup saya yang saya akan pakai seumur hidup saya. Jadi saya punya pedoman, cukup saya punya satu itu aja, saya pikir kita akan selamat di dunia ini. Itu baru satu ya Pak, masih banyak. Oke. Karena Ibu tadi cerita soal berbakti, ya pasti pada orang tua, latar belakang nasihat itu kan di keluarga tadi. Sebelum saya ketemu Ibu dalam beberapa jam sebelum datang ke sini, saya menonton satu video, dan baru video ini ada satu cerita yang sangat memiriskan di daerah Cilengsi. Dia punya anak dan putri 10. Mereka orang tua yang sudah rentas sakit dan tertutup pintunya, lalu bau sangat menyengat keluar, lalu dibongkar rumah itu, ternyata mereka sudah meninggal. Yang saya mau ceritakan sebenarnya, orang tua berdua ini meninggal tidak pernah dilihat anak-anaknya, padahal di Jakarta ini ada 10 orang. Ini kan barangkali kita tidak membahas soal siapa dia, tapi paling tidak kan fenomena-fenomena seperti ini kan terjadi juga. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengerti, memahami bagaimana berbakti pada orang tua. Pertanyaan ini saya akan lontarkan ke Ibu sebagai ajaran Konghucu. Konghucu kan juga mengajarkan bagaimana menghormati orang tua. Bahkan kami waktu datang ke sini di tol, saya lihat ada satu gedung cap orang tua. Pasti orang Tionghoa yang buat itu. Saya tanya juga nanti, saya akan lebih dalam hubungkan nanti pertanyaan ini dengan kemudian berusaha entrepreneur. Lalu pertanyaan soal menghormati orang tua itu, bagaimana pesan moral di Konghucu? Dalam agama Konghucu kita ada namanya istilahnya xiao atau bakti ya. Nah, dari xiao inilah agama Konghucu itu berkembang. Jadi itu sumbernya adalah xiao. Jadi agama Konghucu sangat mengutamakan bakti. Jadi bakti itu adalah memuliakan hubungan antara anak dan orang tua. Nah, karena itulah dalam agama Konghucu itu kita ada namanya persembahyangan kepada leluhur. Jadi dari keturunan dari ribuan tahun yang lalu, kita selalu di rumah ada persembahyangan pada leluhur. Kemudian kita ada persembahyangan ziarah kuburan, misalnya ketika orang tua sudah berpulang. Nah, tetapi pada intinya ada ayat dari Nabi Konghucu mengatakan bahwa ketika masih hidup, layanilah orang tua dengan kesusilaan. Ketika berpulang, makamkanlah dengan kesusilaan. Dan ketika orang tua sudah jauh, mengenang tetap kesusilaan. Jadi tetap sampai kapanpun ketika orang tua ada di dunia ini tetap. Nah, dalam ajaran agama Konghucu juga kita mengenal bahwa kalau orang tua kita sudah tua, dalam agama Konghucu kita orang tua itu wajib tinggal bersama putra yang paling besar. Nah, tadi hubungannya dengan marga tadi ya kan, dan kita mengurusinya ya mengurusi dari sejak dia sehat walaupun nanti mereka sakit dan berpulang. Itu nomor satu, karena dalam agama Konghucu dari kata Nabi bersabda, dari 100 kebaikan baktilah yang paling utama. Jadi orang pengadut Konghucu itu paling takut kalau tidak berbakti, atau di istilahnya itu puhau ya, itu kita paling takut karena keberkahan hidup kita itu dari situ. Kalau kita anaknya nggak berbakti, sudah pasti rezeki kita juga akan nggak ada. Nah, jadi umat Konghucu paling takut dengan istilah tidak berbakti, itu kita paling takut sekali. Begitu Pak. Dan Nabi Konghucu ini dikenal sangat dekat dengan ibunya, karena bapaknya cepat meninggal. Usia 3 tahun berpulang. Ini saya akan bertanya soal bagaimana Konghucu juga mengajarkan, dia juga mengajarkan strategi kan, termasuk bagaimana hidup survival.
ini saya akan tanya soal bagaimana orang-orang Tionghoa, khususnya di Indonesia kan kita lihat jago berdagang, jago entrepreneur, bagaimana membangun usaha. Ya, salah satu contoh perusahaan orang tua namanya bisa jaya puluhan produknya dan besar begitu. Apa etos atau ajaran dari Konghucu soal bagaimana tadi kan menghormati orang tua modal pertama fondasinya, tapi kemudian diberkati lewat menghormati orang tua itu, adakah hubungannya dengan menghormati orang tua dengan berkat atau dengan diberkati pekerjaannya begitu? Kita memang di dalam hidup ini punya banyak filosofi hidup ya yang sudah diajarkan dari turun temurun. Contohnya begini, Nabi Konghucu bersabda, jika orang bisa 1, kita harus bisa 100. Jika orang bisa 10, kita harus bisa 1000. Artinya kita bukan mengalahkan orang lain, tetapi kita dituntut untuk menjadi lebih hebat, lebih maju, lebih mau berusaha lah, semangat dalam hidup. Nah, itu salah satu yang menjadikan kita itu berusaha mencapai yang tertinggi, atau kita tuh berusaha mencari skill ya, pengetahuan, karena filosofi itu. Kalau kita kan misalnya, kalau kita selalu mengatakan pada anak-anak saya misalnya, kalau teman kamu bisa 1, kamu harus bisa 10 ya. Nah, dia kan akan terpacu. Tapi kita selalu sarankan bukan untuk kamu untuk mengungguli teman kamu, supaya kamu semangatnya itu lebih besar daripada teman kamu. Nah, kemudian ada filosofi lain dari Nabi Konghucu mengatakan, kalau kita ingin maju, maka kita harus bantu orang lain maju. Kalau kita mau tegak, kita harus bantu orang lain tegak. Nah, jadi agama Konghucu, Nabi Konghucu mengajarkan kita kalau kita mau berhasil, kita harus bantu orang lain dulu berhasil. Para motivator bilang sukseskan orang lain dulu baru mau sukses. Nah, itu adalah kata-kata ayat dari kitab suci kita. Ayat dari Nabi Konghucu mengatakan, jadi kita harus bantu orang lain dulu berhasil baru kita berhasil. Nah, jadi itu adalah memanusiakan manusia. Nah, di dalam kehidupan, di dalam kitab kita juga diajarkan bagaimana kita hidup hemat, hidup cermat, kemudian pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Ya, itu semua ada diajarin. Jadi di dalam kehidupan filosofi orang Tionghoa ini, itu cermat dan hemat itu diutamakan. Jadi kalau kita dapat 10, kita pakainya itu 2, 8-nya disimpan. Nah, jangan dapat 10 habis 10. Nah, itu nggak boleh. Jadi filosofi-filosofi ini dari turun-temurun ini yang diajarkan hidup hemat, cermat dan sederhana. Kemudian lebih mau berusaha gitu kan. Orang bisa 1, kita bisa 100. Itu kan mengajarkan kita harus, tiap hari kamu harus gigih nih. Nah, kemudian Nabi Konghucu mengajarkan kita bahwa tidurlah lebih larut dan bangunlah lebih pagi. Karena sekejap mata waktu akan berlalu. Artinya kita ini jangan terlalu santai gitu kan, jangan bangunnya siang-siang hari. Nah, jadi filosofi-filosofi tersebut yang menjadikan kita itu jadi pegangan hidup kita. Sehingga kita itu selalu orang yang mau belajar, orang yang mau membantu sesama, karena diajarkan bahwa kalau kita mau berhasil, kita harus bantu orang lain berhasil dulu. Ibu, ini jadi teringat 2 ungkapan seorang besar, Konghucu dengan Yesus Kristus. Di kitab kami, Alkitab ditulis itu. Ungkapan dari Konghucu kan, jangan lakukan sesuatu yang menyakitkan jika orang lain sakit. Lepas selera Pak, apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan berikan pada orang lain. Tapi saya ingin memiripkan ungkapan itu. Ada di ungkapan Yesus juga tertulis di kitab kami. Lakukan apa yang baik, jika engkau mau dibuat baik begitu. Jadi ada kemiripan. Iya, betul. Apa makna dari ungkapan Konghucu? Kalau misalnya Nabi Konghucu ditanya, apa sih intisari dari ajaran agama Konghucu ini? Nabi Konghucu mengatakan 2. Satya dan tepasalira, ya. Nah, satya itu adalah setia dan akan firman-firman Tuhan. Nah, tepasalira ini adalah apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau dicubit, ya kita jangan dicubit. Jadi kalau kita misalnya ingin dihormati, maka kita hormatilah orang lain. Kalau kita mau bahagia, kita bahagiakan orang lain. Kalau kita mau berhasil, ya kita berhasilkan orang lain. Ya, ajaran agama manapun ya juga mengajarkan hal yang sama. Nah, kalau memang Yesus mengatakan hal yang serupa, ya intinya memang kita diminta oleh Tuhan kita ya untuk kita itu mengasihi sesama lah, cinta kasih gitu kan, kasih sayang. Itu sih intinya, Pak. Ibu, tadi saya dengar, saya garis bawahi bahwa ajaran Konghucu ini sudah menjadi darah daging bagi penganutnya karena diajarkan di rumah. Dan saya dengar juga bahwa latar belakangnya memang agama Konghucu, nanti mohon dijelaskan,
tidak pernah ada ibadah sebelumnya. Jadi karena itu tiap hari-harinya itu diajarkan di rumah, maka ibadah bersama itu tidak ada. Saya juga kemudian dengar ada kemiripan, misalnya sekolah minggu karena ibadahnya hari Minggu ya. Mohon jelaskan karena Ibu pasti mendalami sejarah itu juga. Iya, baik, terima kasih. Agama Konghucu sering dikatakan agama keluarga karena secara peribadahannya kita kan di rumah. Biasanya orang tua kami terdahulu itu memang hanya sesekali ke rumah ibadah ketika hari-hari besar saja, Imlek atau hari-hari besar. Nah, sisanya kami di rumah diajarkan sembahyang dengan menggunakan hio ya. Hio 3 batang, biasanya di hadapan Tuhan kita bersembahyang, begitu kan. Nah, jadi di dalam keseharian itu hanya seperti itu. Nah, ketika saya lahir, memang itu kebaktian saya belum pernah mengikuti. Waktu saya dulu ya, saya lahir di era tahun 78. Nah, jadi kita hanya beribadah di rumah dan sesekali orang tua saya mengajak saya ke kelenteng. Nah, ternyata di luar dari itu, di mana umat Konghucu banyak, umat Konghucu itu yang terbesar itu di Jawa Barat pertama, yang kedua di Bangka Belitung, dan di Kalimantan Barat. Nah, di Jawa Barat itu sendiri pun itu sudah dilaksanakan kebaktian rutin setiap minggu. Nah, cuma masa itu ketika kelenteng itu masih banyak dibatasi sehingga umat Konghucu mendirikan namanya Litang. Nah, Litang ini tempat belajar, tempat kebaktian setiap hari Minggu. Dan itu sudah ada dari seratusan tahun yang lalu Litang ini. Nah, dan sekarang ini di tempat-tempat ibadah kita juga kita ada namanya Litang. Jadi di situ kita akan ibadah ya, mungkin nanti Bapak juga bisa ke sana untuk bisa melihat bagaimana sih peribadahan secara agama Konghucu. Pusatnya di Sunter ya katanya. Sekretariat kita di Sunter. Kalau tempat ibadah kita itu ada di Taman Mini, ada namanya Kongmiao. Kalau di Jakarta Barat kita ada namanya Litang Gambang, itu di daerah jembatan Gambang 2. Biasanya saya beribadah di sana. Jadi nanti Bapak bisa melihat bagaimana peribadahan agama Konghucu dan juga bisa membantu umat-umat Konghucu sejak yang tradisional yang mereka beragama Konghucu atau mengikuti tradisi Konghucu, tetapi mereka tidak tahu ternyata ada kebaktian nih di agama Konghucu. Nah, nanti Bapak, kami izinkan Bapak boleh mengunjungi tempat ibadah kami. Siap, sedia. Iya. Nanti kita akan kontak, kita ingin lihat ibadahnya Ibu. Ibu, saya ingin tanya soal organisasi kami, Kristiani saya sebut lah ya. Banyak organisasinya, memang atas nama kebebasan banyak organisasinya. Kalau Konghucu ini bagaimana secara struktur, dia satu organisasi atau memang ada beberapa yang selepel begitu? Nah, jadi umat Konghucu itu tergabung di dalam Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, atau disingkat Matakin. Nah, jadi Matakin ini ada Matakin Pusat, ya, yang bersekretariatnya, berkantornya di daerah Danau Sunter, Jakarta Timur. Nah, kemudian di setiap provinsi itu ada namanya Matakin Provinsi. Nah, jadi sudah tersebar ya dari seluruh Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai ke Manado, ya, NTT. Ternate juga kita ada. Nah, kemudian kita ada namanya untuk di kota dan kabupaten kita ada namanya MAKIN, Majelis Agama Konghucu Indonesia. Jadi sudah dana itu adalah Matakin. Nah, kemudian untuk organisasi perempuannya kita ada namanya Perkin, Perempuan Konghucu Indonesia. Dan Ibu salah satu wakil ketuanya ya? Dan saya merupakan wakil ketua bidang kesehatan dan kesejahteraan perempuan Konghucu. Lalu ada organisasi lain di bawah Matakin? Ada satu lagi organisasi yang dibentuk oleh para rohaniawan, namanya Parakin, Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia. Rohaniawan dari Konghucu ini berapa level ya saya sebut ya? Karena Ibu, saya mohon dijelaskan nih, JS ini apa? Berapa sih gelar di Konghucu begitu? Iya, jadi di dalam agama Konghucu kita ada gelar rohaniwan. Yang pertama itu Chaoseng. Chaoseng itu adalah penebar agama, ya. Jadi kita itu memberikan penyuluhan, memberikan pelayanan kepada umat. Misalnya umat yang datang ke tempat ibadah, mereka ingin mengetahui cara persembahyangan. Kemudian misalnya mereka ingin diberikan pelayanan dalam suka maupun duka, misalnya pernikahan nih, kita ada namanya lian pernikahan, atau ketika meninggal kita ada pelayanan duka. Itu tugas kami ya sebagai Chaoseng. Nah, kemudian ada namanya Wense. Ya, Wense itu adalah guru agama Konghucu. Ya, lebih kurang tugasnya sama ya. Cuma kalau Wense ini sudah lebih tinggi tingkatnya. Lebih ke pendidikan formal. Lebih ke pemahaman tentang kitab dan agama, itu Wense. Iya. Tafsir juga. Iya, tafsir. Dan kemudian ada namanya Shese. Shese ini memang seperti
kita bilang ulama lah ya, pendeta ya, memimpin organisasi di satu tempat. Pokoknya mereka ini sudah senior lah, sudah senior, boleh dimintai misalnya wejangan dan sebagainya lah, misalnya kita ada sesuatu. Pokoknya secara spiritual, tingkat spiritualitasnya lebih tinggi kalau sudah mencapai sesuatu. Saya akan tanya beberapa pertanyaan soal toleransi nih. Konghucu ini kan filsafat juga dikenal. Kalau bicara filsafat kan bertanya, kritis, itu dalam tanda kutip ada perdebatan di sana, bisa diperbincangkan begitu, bersoal jawab. Tapi terkesan saya lihat tidak pernah saya temukan misalnya orang yang beragama Konghucu berdebat khusus soal mempertahankan agamanya. Berbeda dengan kami misalnya, kami bisa berdebat khusus begitu dengan yang lain begitu. Apa yang diajarkan Konghucu padahal filsafat yang harus diperdebatkan, diperbincangkan begitu. Saya jelaskan tentang pengertian tentang agama Konghucu. Agama Konghucu ini kalau di aslinya disebut Rujiao. Itu kalau di Tiongkok, kalau kita ke Cina, kita bertanya tentang agama Konghucu tidak ada. Mereka disebut Rujiao. Jadi Rujiao ini artinya agama bagi orang-orang yang lembut hatinya, kemudian terbimbing di dalam pengetahuan suci. Nah, jadi Nabi Konghucu sendiri mengatakan bila berlainan jalan suci jangan berdebat. Artinya kalau kita berbeda agama jangan berdebat. Iya, kita tidak usah mempeributkan agama lah. Jadi kami tidak pernah mempeributkan agama apapun. Nah, kemudian di dalam agama Konghucu ini dibimbingkan oleh Nabi, kita itu ada namanya Yin Yang. Filosofi Yin Yang. Nah, Yin Yang ini sebuah lingkaran yang terbagi dua, yang terbagi dua ini di setiap titik hitam itu ada putihnya, dan di setiap titik putih ada hitamnya. Artinya bahwa di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Itu bukan diajarkan Taoisme. Taoisme itu dengan Konghucu itu sumbernya sama. Nah, sumbernya sama, sebenarnya sumbernya sama dari I Ching, sumber sama, cuma dibawakan oleh Nabi yang berbeda. Jadi Nabi Konghucu sendiri mengajarkan tentang Konghucu, sementara Lao Tzu atau Nabi dari Taoisme mengajarkan tentang Tao, tapi sumbernya sama. Nah, dua tokoh berbeda ya. Dua tokoh berbeda, iya. Tetapi di masa yang sama, dan Nabi Konghucu sendiri pernah berdiskusi dengan Lao Tzu. Nah, jadi tidak masa berbeda, masa yang sama. Nah, di dalam agama Konghucu kita mengenal istilah Yin Yang. Yin Yang itu artinya negatif, positif, laki-laki, perempuan, kemudian siang dan malam, ya baik dan buruk. Hitam putih itu semuanya sebenarnya di dalam kehidupan ini semua Yin Yang. Jadi kita ini berbeda, tetapi kita tuh saling membutuhkan, seperti laki-laki perempuan. Kita nggak mungkin ada laki-laki saja tanpa perempuan. Tetapi laki-laki itu man from Mars, woman from Venus, tapi berbeda sekali kita, Pak. Tetapi kita harus saling melengkapi. Nah, di dalam agama Konghucu tuh kita dikenal dengan istilahnya, konsepnya itu Chong atau tengah sempurna. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam sesuatu hal dan nggak boleh kekurangan. Nah, di dalam kehidupan, di dalam menjalankan agama juga kita nggak boleh ekstrim banget, tidak boleh. Ya, kita harus moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sudah ada di dalam ajaran agama Konghucu. Makanya kita umat Konghucu tidak mau mempeributkan jalan suci, karena masing-masing jalan suci itu baik, gitu kan. Jadi kita nggak mempeributkan. Nah, dari Chong tengah ini yang memang jadi patokan hidup kita. Nah, itulah yang mengajarkan kita punya toleransi. Kita harus mengalah, kita harus tenggang rasa. Dari Chong ini tadi, Pak, kita nggak boleh maksain. Ini harus begini. Dengan pendapat saja, misalnya kita nggak boleh maksain. Nah, saya berikan contoh tentang toleransi atau sesuatu itu tidak mutlak ya. Jadi gini, suatu hari Nabi Konghucu itu punya 3.000 murid dan 72 murid yang bijaksana. Nah, salah satu muridnya bernama Yan Hui. Nah, Yan Hui ini adalah paling disayang sama Nabi Konghucu. Nah, suatu hari Yan Hui ini sedang ke pasar, kemudian dia mendengarkan peributan antara penjual kain dengan pembeli kain. Ribut. Nah, kemudian pembeli kain mengatakan bahwa 8 kali 3 itu adalah 23. Nah, sementara kemudian Yan Hui mengatakan, 8 kali 3 itu 24. Nah, mereka ribut, kemudian sampai di masa mereka mengatakan
kata pembeli kain mengatakan, ya sudah kalau 8 kali 3, 24 saya berikan nyawa saya. Nah, kalau si Anu mengatakan, oke, kalau 8 kali 3 itu 23, berarti saya kalah, saya akan berikan topi saya. Nah, kemudian oke, baiklah, kalau begitu kita bertemu dengan Nabi Kongce. Nah, Nabi Kongce saat itu sudah diketahui bahwa dia merupakan orang yang arif, bijaksana, dan seorang nabi. Bertemu sama Nabi Kongce. Setelah Nabi Kongce mengetahui hal tersebut, Nabi Kongce mengatakan, oke, katanya yang benar itu 8 kali 3, 23. Jadi Yan Hui berikan topi kamu kepada pembeli kain. Nah dari situ Yan Hui berkata, kenapa kok guru saya bijaksana mengatakan seperti itu? Padahal yang benar kan 8 kali 3, 24. Nah, Nabi Kongce mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini kita mengutamakan kebenaran, tetapi cinta kasih dan bijaksana itulah yang nomor satu. Nah, jadi kalau dibilang mengenai toleransi dalam kehidupan ini, kita untuk apa sih kekeh terhadap sesuatu yang akan nanti mengakibatkan itu sesuatu jadi masalah besar. Nah, bagus kita meminimalkan masalah, tetapi itu tadi intinya kita mengalah. Nah, mengalahkan bukan berarti kalah. Nah, itu sih dari ayat-ayat, dari kata-kata cerita tersebut, ya kita tuh jadi orang nggak boleh kekeh sekali mempertahankan prinsip kita, tetapi kita harus mengutamakan cinta kasih di dalamnya. Seingat saya agak belajar juga Ibu. Saya agak mencari literasi juga tentang Konghucu. Beliau pernah mengajarkan atau ditanya satu waktu, bagaimana kalau satu negara mengalami kesusahan. Jadi strategi bagaimana bertahan, mana yang lebih utama, masyarakat, kebenaran atau militer atau pangan begitu, empat kalau nggak salah itu. Pertanyaannya hubungannya dengan toleransi. Bagaimana Konghucu mengajarkan? Ya, tadi kan sudah jelas bahwa kita mengutamakan cinta kasih. Tapi tentu kan toleransi juga bukan hanya didiamkan, harus bergerak, harus juga terlihat begitu. Bahwa memang kita harus bertahan di agama kita, tapi tidak perlu menyentuh agama orang lain. Tapi aksi nyata itu bagaimana kita terlihat bahwa kita menghargai kemanusiaan, kita hadir di situ. Apa yang dilakukan Konghucu? Saya sih tidak secara pernah membaca tentang hal tersebut ya Pak ya. Saya sih tidak melihat, tetapi yang saya lihat dari ajaran-ajaran yang disebarkan sampai dengan sekarang, ya Konghucu mengajarkan kita untuk kita itu tenggang rasa, punya toleransi, punya sikap tengah terhadap orang lain. Saya sih tidak pernah membaca atau mendengar bahwa tentang perbedaan prinsip atau agama yang membuat Nabi Konghucu itu bertindak atau perbuatan dia yang bisa kita ambilkan contoh teladan. Tetapi dari cerita-cerita maupun sabda-sabda maupun ayat-ayat yang disampaikan bahwa ya di dalam kehidupan ini ya yang kita utamakan itu adalah cinta kasih. Kita mengutamakan toleransi, kita memanusiakan manusia. Ini juga menarik, jadi perjuangan orang beragama jalan suci tadi. Bagaimana Konghucu memahami soal surga? Karena misalnya kami Kristiani ya berjuang karena ada janji surga. Iya. Nah, ini menarik Pak. Ini sangat menarik dan ini juga ya setiap agama itu berbeda-beda ya Pak Kak. Yang penting kita tahu tujuan yang baik. Nah, di dalam agama Konghucu, di dalam kitab-kitab suci agama Konghucu, Nabi Konghucu tidak pernah berkata tentang surga dan neraka. Ya. Dan saya juga pernah bertanya kepada guru saya, Wense almarhum Budi Tamtomo, salah satu yang menulis buku ini Pak, buku tentang karya dari Timur ini. Nah, saya juga pernah bertanya. Ini untuk saya nanti. Iya, buat Bapak. Nah, jadi saya baca. Iya, nah di dalam agama Konghucu tidak pernah ada kata mengenai surga dan neraka. Setelah kehidupan kita berpulang nanti, agama Konghucu mengatakan kita akan peitien. Peitien itu kita akan manunggal, kita akan berada di sisi Tuhan. Dan kita tidak, maksudnya tidak ditempatkan di surga dan neraka. Tetapi surga dan neraka itu diistilahkan adanya di dunia. Jadi kalau kita di dunia ini berbuat baik, berbuat hal yang baik dan benar, maka surgalah kita di dunia. Tapi dan sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, kita berbuat jahat, neraka yang kita dapetin. Nah, jadi agama Konghucu itu tidak memiliki janji-janji yang bagaimana untuk nanti kehidupan yang akan kelak kita akan dapetin surga, yang surga itu begitu indah, tidak pernah ada. Yang diajarkan dalam agama Konghucu itu adalah realita kehidupan, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada satu murid Nabi Konghucu bertanya tentang kehidupan setelah kematian. Nah, Nabi Konghucu bersabda bahwa
di kehidupan ini saja masih banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, kita tidak usah mencari tahu kehidupan yang di luar dari pemikiran kita. Nah, Nabi Qauqi berkata, tidak pernah ada orang yang meninggal itu kembali ke dunia dan menceritakan. Nah, jadi baik-baik saja di dunia ini. Jikalau kita baik-baik di dunia, maka kita akan dapatin kebahagiaan. Tetapi kalau misalnya kita berbuat di luar dari jalan suci, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Nah, itu diistilahkan Nabi Qauqi seperti surga dan neraka kalau di kehidupan kita. Makanya umat Konghucu itu selalu berusaha mencapai surga itu yang ada di dunia ini dengan berbuat kebaikan, Pak. Begitu, Pak Hotman. Terima kasih, Bu. Sesungguhnya saya bertanya karena ingin belajar juga memahami kearifan dari Konghucu. Terima kasih, Bu. Baik, waktunya. Baik. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami. Terima kasih. Terima kasih. Mau lihat Horas.